Salam saudara semua dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan saya di channel YouTube Cross Christ CCTV. Saudara sekalian, kita masih membahas tentang karunia rohani yang tertulis di dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma. Kitab ini ditulis oleh Rasul Paulus tentunya. Saya akan membacakan sekali lagi teks ini yang berbunyi demikian. Roma pasal 12 ayat 6 sampai 8. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Ingat, kita sudah membahas nubuat sudah tidak ada lagi dan berhenti di dalam kitab Wahyu. Tetapi karunia nubuat atau karunia bernubuat masih ada sampai sekarang. Saya sudah menjelaskan apa maknanya dan bernubuat dalam bidang apa. Nah, silakan simak di video yang terdahulu. Ayat yang ke-7, pasal 12 surat Roma. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Nah, di video yang terdahulu, saya sudah sampaikan pembahasan saya tentang karunia bernubuat dan karunia melayani. Nah, saudara sekalian, sekali lagi saya ingin menggarisbawahi bahwa ada tujuan terbesar, ada tujuan tertinggi mengapa Tuhan memberikan karunia-karunia ini kepada umatnya. Mengapa Tuhan memberikan perlengkapan ini, perlengkapan rohani ini untuk umatnya. Satu persatu, tanpa terkecuali, Tuhan memberikan karunia rohani. Sama dengan satu persatu Tuhan memelihara umat manusia, dan satu persatu Tuhan menjaganya dengan memberikan talenta. Talenta untuk hidupnya, dan talenta untuk menghidupi lingkungannya, profesinya, dan mempermuliakan masyarakat untuk kemuliaannya. Saudara sekalian, karunia diberikan oleh Tuhan kepada gerejanya, kepada setiap orang yang mengaku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, bahwa Yesus adalah Juru Selamat, bahwa Yesus adalah Sang Penebus, bahwa Yesus mati menggantikan dia. Tuhan memberikan minimal satu sejak ia mengaku percaya, sejak ia dibaptis dalam Roh Kudus, sejak ia dilahirbarukan, sejak ia diciptakan baru oleh Allah. Tuhan memberikan satu karunia. Nah, saudara, saya ingin mengulangi lagi juga bahwa ada tujuan terbesar untuk apa Tuhan memberikan karunia ini. Yang pertama, untuk memuliakan Dia. Ingat dalam video-video terdahulu tentang apa tujuan umat manusia ada di dunia ini. Itu juga melekat dengan jawaban pertanyaan atas untuk apa Tuhan memberikan karunia kepada setiap orang yang diciptakan Tuhan ada di tengah-tengah dunia ini. Yesaya 43 ayat 7. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku. Nah, untuk kemuliaannya, yang kubentuk dan yang juga kujadikan untuk kemuliaannya. Jadi, kalau Tuhan menciptakan manusia, menjadikan manusia dan menempatkannya di tengah dunia ini untuk kemuliaannya, berarti saya juga menyimpulkan bahwa karunia rohani diberikan kepada setiap orang, minimal satu karunia, bisa lebih. Itu tergantung kemurahan Tuhan. Itu untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk mencari hormat sendiri, bukan untuk mencari panggung sendiri, bukan untuk kepentingan politik, tetapi untuk kemuliaannya. Nah, yang kedua untuk menikmati kasihnya. Yang ketiga untuk membuka dan melayani gereja. Melayani Tuhan pasti, tetapi juga melayani sesama, yaitu melayani gerejanya, melayani umatnya, melalui lembaga, melalui sinode gereja, melalui yayasan-yayasan Kristen, pendidikan, sekolah, dan sebagainya. Untuk melayani. Dan melayani untuk memuliakan Tuhan. Nah, yang berikutnya, yang keempat, yaitu untuk
memperlengkapi orang-orang kudus. Siapa? Orang-orang yang diselamatkan, orang-orang yang ditebus, orang-orang yang disatukan dalam tubuh Kristus. Untuk diperlengkapi. Untuk apa? Bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Saudara, umat Tuhan diperlengkapi, umat Tuhan diperlengkapi dengan karunia rohani untuk pekerjaan pelayanan, untuk pembangunan tubuh Kristus. Mengapa harus diperlengkapi? Karena semua orang percaya harus mencapai kesatuan iman, kesatuan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Nah, pengetahuan yang benar tentang anak Allah itu dapat disatukan kalau di dalam gereja mendapat karunia rohani. Saudara, tanpa karunia rohani, tanpa anugerah iman, tidak mungkin orang bisa mengerti pengajaran-pengajaran, doktrin-doktrin yang menurut orang dunia tidak masuk akal, tidak manusiawi. Saudara, tetapi Tuhan menjadi manusia, dan itu nyata tercatat di dalam Alkitab, dan dunia menyaksikan. Banyak bukti, ribuan bukti, tetapi itu juga tidak akan cukup. Nah, kita sekarang masuk ke dalam karunia yang berikutnya. Kita sudah membahas tentang karunia nubuat, karunia melayani, dan sekarang karunia mengajar. Saudara, karunia mengajar tertulis di dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma, pasal 12 ayat yang ke-7. Di dalam gereja mula-mula, pengajar ini atau kedudukan pengajar itu memiliki kedudukan tersendiri. Bukan sama dengan yang lain atau bukan lebih rendah atau lebih tinggi. Tidak, dia memiliki kedudukan tersendiri. Itu tertulis di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-28, 14 ayat 6, dan Efesus 4 ayat 11. Nanti kita akan membahas dalam video tersendiri tentang pasal-pasal ini. Pengajar atau karunia mengajar itu sangat erat hubungannya dengan karunia gembala. Mengapa, saudara? Ya kan tidak mungkin seorang gembala, seorang pendeta tidak punya karunia mengajar atau tidak punya kapasitas, kompetensi, kemampuan dalam hal mengajar. Tidak mungkin kan? Seorang gembala harus berkhotbah. Seorang gembala harus memimpin komsel pada mula-mulanya. Dan komsel untuk para pelayan, komsel untuk para asisten, komsel pendalaman Alkitab untuk para guru sekolah minggu. Dia harus memperlengkapi semua pelayan-pelayan di dalam gereja yang ia gembalakan demi kemajuan atau pembangunan tubuh Kristus. Jadi, benar sekali bahwa karunia mengajar ini berkaitan erat dengan karunia gembala atau karunia seorang pendeta jemaat. Mengajar ini menjadi sangat penting karena membagikan hidup Kristus, membagikan firman Tuhan, membagikan hidup yang di dalam Kristus. Ini posisinya sangat strategis. Matius 28 ayat 20. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara sekalian, kalau saudara punya karunia mengajar, ada tanda-tanda, ada ciri-ciri, ada karakteristik bagaimana orang yang punya karunia mengajar itu dapat dilihat, dapat diprediksi. Saudara, setidaknya orang yang mengajar, orang yang mengaku punya karunia mengajar, orang yang dinilai punya karunia mengajar itu, pengajarannya mentransformasi hidup seseorang. Pengajarannya menggairahkan hidup seseorang. Bukan membuat dia tidur, bukan membuat dia ngantuk seperti lelucon-lelucon itu. Ya kan? Nah, pengajarannya itu memiliki otoritas, memiliki kuasa seperti Kristus mengajar yang punya kuasa, yang punya otoritas. Tidak sama dengan pengajar-pengajar Yahudi, pengajar-pengajar ahli kitab Farisi, dan sebagainya. Yesus mengajar dengan kuasa, Yesus mengajar dengan otoritas. Nah, orang yang punya karunia mengajar, demikian pula ia diberi Tuhan otoritas surgawi, otoritas firman, diberi kuasa. Sehingga pengajarannya mentransformasi para pendengar, para murid. Terus sekalian,
Orang yang punya karunia mengajar itu dihargai secara khusus. Saudara bisa menyimak dalam 1 Timotius 5 ayat 17. Orang yang punya karunia mengajar juga menunjukkan tanda-tanda bahwa dia adalah orang yang giat belajar. Orang yang giat dan tanpa henti mengumpulkan bahan-bahan mengajar. Pada mulanya, orang yang punya karunia mengajar ini tidak menyadari bahwa ia punya karunia. Tetapi dia dengan tekun, tanpa diperintah, tanpa disuruh, tanpa ada kepentingan tertentu, dia mengumpulkan materi-materi, dia membaca banyak hal, dia meneliti kehidupan seseorang, dia mengamat-amati segala sesuatu, dikumpulkan, lalu membuat materi. Dia tidak menyadari pada awalnya, tetapi itulah tanda-tanda bahwa orang itu punya karunia mengajar. Dia juga menundukkan diri di bawah sebuah perguruan. Artinya, dia pernah menjadi murid. Setidaknya, murid firman Tuhan, murid guru dari sang guru agung yaitu Tuhan Yesus. Seperti Paulus, dia seorang murid Gamaliel. Lalu Tuhan menyempurnakan dalam perjumpaannya dalam perjalanan Paulus untuk menganiaya umat Tuhan. Menyempurnakan dalam 3 hari. Dan Paulus diberi kemampuan untuk mengharmoniskan semua pelajaran dari seorang Gamaliel, ahli, dengan seluruh kesaksian hidupnya dan seluruh firman Tuhan yang tidak dia alami seperti yang dialami oleh 11 murid Tuhan Yesus. Karena Yudas sudah nggak tertulis lagi setelah itu. Nah, setelah kasih Tuhan, sekali lagi, orang yang punya karunia mengajar, dia giat tanpa henti mengumpulkan, menyusun bahan-bahan untuk sebuah pengajaran yang sistematis, untuk sebuah pengajaran yang transformatif, untuk sebuah pengajaran yang penuh kuasa dan penuh otoritas. Orang yang punya karunia mengajar, dia menyusun, mengelola tata kelola pendidikan gereja, tata kelola pendidikan rumah tangga mungkin, tata kelola pendidikan dan pengajaran pasangan suami istri, atau konseling pranikah, atau sekolah minggu. Dia gelisah kalau ia bergabung di sebuah gereja, menyaksikan, mengamati, mencermati tata kelola pengajaran di gereja yang amburadul. Dia lalu bergumul, lalu berdoa, lalu minta pimpinan Tuhan untuk diberi kemampuan menyusun bagaimana manajemen tata kelola sebuah pendidikan yayasan Kristen, mungkin pendidikan sekolah minggu, pendidikan gereja, pengajaran-pengajaran gereja. Dia menyusun lalu mengajukan kepada rapat untuk disetujuinya. Orang yang punya karunia mengajar, dia akan bertekun dalam bidang dan dunia pendidikan, dalam dunia pengajaran. Tidak pernah jemu untuk mengumpulkan, dan juga tidak pelit untuk berbagi, sekalipun kurang dihargai. Nah, saudara kasihan, jika saudara punya karunia mengajar, saudara mungkin gelisah melihat pada zaman sekarang bagaimana gereja menjalankan pendidikan kitab suci. Kalau zaman dahulu kala ada namanya katekismus. Di dalam katekismus itu saudara kalau membaca itu ada tanya jawab. Apakah manusia itu? Apakah tujuan manusia ada di bumi? Apakah dosa itu? Lalu di bawahnya ada jawaban-jawaban yang sistematis. Tetapi sekarang hampir tidak ada. Dari sekolah minggu balita, remaja, kanak-kanak, remaja, pemuda, mahasiswa, dan seterusnya, tidak ada ditemukan atau jarang ditemukan di dalam gereja yang menyampaikan pengajaran secara sistematis, secara runtut, dan dengan manajemen yang apik. Jika saudara punya karunia pengajaran, saudara akan terbeban di sini, bertekun di sini, di bidang ini, yaitu di bidang pengajaran. Mari kita melayani sesuai dengan karunia masing-masing. Ingat, jika saudara punya karunia mengajar, tengok apakah murid-murid saudara mengerti dengan pengajaran saudara, merasa ditransformasi, merasa ingin segera bangkit dan melakukan firman Tuhan, melakukan pengajaran saudara, dan juga ingin memuliakan nama Tuhan, ingin membangun tubuh Kristus, ingin melayani Tuhan. Dan ingat, jika saudara juga punya karunia pengajaran atau mengajar, saudara juga tidak pernah berhenti untuk belajar.
Karena ketika berhenti belajar, kita berhenti mengajar. Berhenti belajar, kita berhenti memimpin dalam pengajaran. Tuhan memberkati saudara sekalian. Salam.